Kita mulai ya. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma wala amma ba'd. Kaum muslimin peserta tanya jawab dan kaum muslimat dan muslimat dimanapun Anda berada pada saat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan yang prima insyaallah taala, sehingga di pagi hari ini kita kembali bertemu di salah satu majelis dari majelis ilmu di hari Sabtu tanggal 18 April 2026, yang mungkin kebetulan hari ini bertepatan dengan akhir bulan Syawal 29 atau 30 Syawal 1447 Hijriah. Sebagaimana yang telah terjadwal bahwa safari dakwah wisata haji dengan ilmu setiap pekan ketiga bersama guru kita Al-Ustaz Abu Yusuf Ubaid bima bisahullahu ta'ala. Di sesi yang kedua ini, sesi tanya jawab yang biasa dinanti-nanti. Kali ini kita berada di pinggirnya pantai di Warkop Sweetness. Kalau pekan bulan lalu kita di pinggirnya gunung. Bisa jadi nanti untuk selanjutnya di Pulau Tengah Lautan, bisa jadi. Luar biasa ini panitia men-setting venue tempat tanya jawab. Alhamdulillah, itu adalah suatu kenikmatan besar buat kita semua, karena kita di Indonesia atau khususnya di Parepare ini kita diberikan aman luar biasa, kita bebas bermajelis. Sementara di benua sana lain dia selalu melihat rudal yang begitu mengancam nyawa. Maka itu sepatutnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang banyak itu kita gunakan untuk mencintai akhirat, sebagaimana tadi kita punya materi di sesi pertama. Daripada terlalu banyak pengantarnya, mungkin sudah ada yang ingin bertanya, dan itu yang diharapkan karena kehadiran kita di sini untuk memperbaiki diri, untuk berilmu kemudian beramal, tentunya untuk memperbaiki diri agar betul-betul kita berada di mencintai akhirat. Bisa jadi kita punya materi ini Ustaz, judulnya mencintai akhirat. Masya Allah. Namun sebelum saya baca pertanyaan yang pertama, kita punya acara ini kadang mirip-mirip juga dengan podcast. Artinya si moderator ini kadang berbincang-bincang dengan pemateri agar bisa lebih meluas kita punya pembahasan. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Berarti beliau dengan saya ini sehat walafiat insyaallah taala. Baik, begini Ustaz. Kita ini sekarang sudah berada di akhir bulan Syawal. Berarti sudah 1 bulan lah kita melewati bulan Ramadan. Ada biasa kita dengarkan bahwa saat bulan Ramadan luar biasa semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar dari bulan Ramadan, apalagi sekarang sudah akhir bulan Syawal, biasa semangatnya kendor dengan beberapa faktor. Padahal yang kita sembah pada saat bulan Ramadan dan saat ini
masih yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan barangkali Ustaz, apa kira-kira yang bisa mempengaruhi sehingga pada umumnya dalam tanda petik kebanyakan dari kita, mungkin termasuk saya sendiri, bukan lagi mungkin, memang iya, mengalami pelemahan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tentunya maklumi bersama apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Inna likulli amalin syirrah wali kulli syirratin fatrah. Sungguh untuk setiap amalan itu ada semangatnya, dan setiap semangat itu ada futurnya. Pasti ada turun semangat tak? Iya. Itu yang sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada kita bahwa memang setiap amalan yang kita lakukan ada turun semangatnya. Itu beritanya. Itu berita dari Nabi SAW. Dan setiap kita bersemangat ada futurnya. Ada futurnya. Ada turun semangatnya. Oleh karena itu kalau kita melihat jumlah bulan 12, tidak setiap bulan itu utama untuk beramal. Ada bulan yang utama, ada bulan yang tidak utama. Ada bulan yang ada keutamaannya untuk beramal di situ, ada bulan yang tidak ada keutamaan untuk beramal di situ secara khusus. Bukan untuk tidak beramal, tapi tidak ada keutamaan secara khusus. Kita bisa lihat saja, 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kenapa tidak dijadikan semuanya haram? Ya, tapi hanya 4 bulan yang bulan haram. Dzulqa'dah yang kita akan masuki, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang di dalamnya, di dalam bulan haram ada anjuran khusus. Dianjurkan untuk banyak beramal. Apalagi di Dzulhijjah, 10 pertama, amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beramal di hari-hari lain. Kita bisa lihat mari Ramadan, itu dijadikan musim-musim ketaatan, tidak dijadikan sepanjang tahun, karena pasti ada turun semangat. Pasti ada turun semangat. Maka itu hal yang ya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tahu itu, maka kita bagaimana untuk mempertahankan amalan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Saat turun tetap beramal walaupun tidak seperti saat musim-musim kebaikan itu besar, ya. Tapi kita tetap beramal, tetap di atas sunnah Nabi, maka kita telah beruntung. Maka kita telah beruntung. Kata Nabi SAW, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati, faqad aflah." Siapa yang masa futurnya tetap di atas sunnahku, sungguh dia telah beruntung. Tapi, "Waman kanat ila ghairi dzalik, faqad halak." Siapa yang masa futurnya tidak di atas sunnahku. Ada orang itu kalau futur, wah, lebih dari awam. Lebih dari awam sebelumnya. Kalau futur, kata Nabi, faqad halak. Yang seperti itulah yang binasa. Ada orang masa futurnya tidak di atas sunnah, binasa itu. Kan kadang ada orang futur, hanya tidak taklim. Tetap berjenggot, misalnya kalau sebelumnya berjenggot, tetap tidak isbal kalau sebelumnya tidak berisbal.
Tetap, cuman tidak taklim. Tetap di atas sunnah. Itu masih mending. Masih mending daripada yang berubah. Daripada yang berubah saat futur. Saat masa futur. Ini peringatan dari Nabi SAW. Intinya, bagaimana kita bertahan Ramadan. Kan kita bertahan sebulan saja. Kan antara Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, bulan utama lagi. Dzulqa'dah, bulan utama lagi. Iya, Dzulhijjah, Muharram. Kan bulan utama lagi. Iya. Iya, sehingga kita hanya bertahan, turun semangat sebulan, memperjuangkan bagaimana futurnya tidak jauh. Wallahualam. Baik, barakallahu fi Ustaz. Baik, saya bacakan dulu pertanyaan yang masuk di Abu Yusuf Ubaid Bima Official. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah ketika kita menjamak sholat saat safar itu ada zikir setelah salam seperti sholat yang lengkap? Dan yang kedua, mohon penjelasannya apa itu mengqasar sholat. Jazakallahu khair. Baik. Perkara-perkara sunnah, sholat sunnah saja, rawatib, itu gugur di jamak qasar. Dinukil dari Nabi SAW, beliau ketika jamak qasar, walam yusabbih bainahuma, beliau tidak melakukan sholat sunnah antara keduanya. Jadi tidak ada ba'diyah. Tidak ada ba'diyah. Langsung saja sholat lagi setelahnya. Iya, sholat sunnah saja rawatib ini, rawatib, sunnah yang dianjurkan. Gugur. Maka demikian pula dikir-dikir gugur. Cuman jangan bersedih. Siapa yang biasa melakukannya saat mukim, ditulis sempurna untuknya saat safar. Masya Allah. Tapi syaratnya, biasa kita lakukan di mukim. Rutin Adapun begitu di saja. mukim, kita tidak lakukan. Habis sholat keluar, tidak sholat sunnah. Safar, tidak ditulis pahala sempurna. Bagi yang rutin saat mukim, ditulis sempurna pahala kebiasaannya saat mukim. Ketika safar. Pahala sholat sunnahnya tetap ditulis. Pahala dikirnya tetap ditulis. Semua kebiasaan yang dilakukan, ditulis sempurna. Ditulis sempurna. Adapun masalah qasar, pertanyaannya, qasar. Maksudnya apa itu pengertian mengqasar sholat Ustaz? Qasar itu mengurangi rakaatnya. 4 jadi 2. 4 jadi 2. Zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu kalau dibilang qasar. Iya. Kalau kita bertanya jamak berarti waktunya digabungkan. Waktunya digabungkan. Kalau qasar dikurangi rakaatnya. Zuhur menjadi 2, asar menjadi 2, isya menjadi 2. Isya menjadi 2. Itu disebut qasar. Dalam qasar boleh dijamak. Boleh juga tidak dijamak. Qasar itu kan boleh kita qasar di waktunya. Kita qasar di waktu duhur hanya duhur 2, nanti asar di waktu asar 2. Dan kita jamak. Boleh kita jamak. Kita jamak qasar. Duhur 2 rakaat, duhur 2 rakaat, kemudian salam, bangkit lagi asar 2 rakaat. Boleh takdim, boleh takhir. Wallahualam. Baik. Yang penting jangan maghribnya diqasar ya. Iya. Maghrib, oh tidak, iya. Keempat. Jangan sampai ada Iya. sengaja tadi Ustadz tidak sebut maghrib, berarti maghrib tidak masuk kategori di qasar. Taib. Masih berhubungan dengan safar Ustaz. Dan apakah kita ketika safar dan masuk waktu subuh kita ikut sholat berjamaah atau bagaimana Ustaz? Dan kedua, mohon juga nasihatnya Ustaz kepada anak yang akhir-akhir ini malas hadir di majelis. Barakallahu fikum. Berarti 2 lagi pertanyaannya Ustaz. Masya Allah. Untuk sholat, sebenarnya gini pembahasan. Kalau kita bertanya, boleh nggak kita ikut berjamaah mukim? Boleh. Tidak ada yang melarang kita untuk ikut jamaah mukim. Iya, cuman musafir, tidak wajib Jumat dan jamaah. Tidak wajib dia jawab adzan, karena kan dia boleh jamaah qasar. Kalau wajib wajib ikut jamaah kan harus ikut adzan sebentar. Jadi musafir itu tidak wajib Jumat. Tidak wajib lagi jamaah. Iya. Jadi boleh dia kedepankan solatnya. Boleh diakhirkan solatnya. Jadi ada muadzin adzan. Zuhur. Boleh diakhirkan di waktu asar. Solatnya. Duhurnya. Jadi nanti solat duhur kemudian solat asar. Diakhirkan waktunya. Diakhirkan waktunya. Ini menunjukkan bahwa
Boleh dia ikut jamaah, tapi harus ikut mukim. Misalnya duhur kita ikut jamaah mukim 4, baru kita sholat apa? 2. 2. Jamaah qashar. Jamaah qashar. Itu yang disebutkan wallah. Terus tadi minta nasihat sedikit saja Ustaz, nasihat. Katanya tadi ini belakangan dia malas hadir di majelis ilmu. Sudah minta deh. Oh sudah Ustaz. Itu kan futur toh. Oh. Iya kan? Kan malas hadir itu namanya futur. Kita tadinya Masya Allah pemburu taklim. Pokoknya kapan ada WA-nya Pak Kamal tersebar taklim, biar di mana? Biar di Gunung Jabal Uthman pergi. Dia gas terus. Gas. Iya, iya. Iya. Kalau ada dibuat pemburu taklim dia. Tapi setelah itu Iya, iya. selesai. Iya, enggak hadir. Itu namanya futur. Itu namanya futur. Ya, kalau futur sudah kita sebutkan tadi. Apa yang harus kita lakukan? Yang penting tetap di atas sunnah. Ini kita ikut live, Ji. Iya. Alhamdulillah. Gitu? Iya, Kan Ustaz. kalau kita bisa hadir di sini, alhamdulillah. Tapi kalau kita ikut live, sudah kebaikan, alhamdulillah. Orang kalau malas hadir ya ikut live. Itu nanti membuat lagi dia kembali ke majelis. Yang masalah adalah sudah ndak hadir, ndak ikut juga live. Iya, iya. Kan begitu. Ini yang masalah. Kalau futur, wallahualam. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Mungkin saya bertanya persilakan dulu kepada peserta yang hadir. Mungkin Bapak, ada pertanyaan Bapak? Mungkin bertanya Bapak? Oh enggak, saya pikir. Oh silakan, Bapak yang Rahman dari Lompok. Silakan. Itu sabar. Itu ada mic-nya dulu, baru dibawa sama. Perlu diketahui ini kita live streaming ini didengar oleh yang mendengar seluruh dunia bisa saja. Maka, jangan bertanya yang bisa menimbulkan keamanan negara terancam. Ya, tafadhol. Jangan sampai tiba-tiba ada rudal ke sini. Iya, itulah. Takut juga Bapak. Mati syahid kita. Masyaallah. Jangan takut. Iya. Tafadhol. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah safar Pak Ustaz. Saya kan ini Ustaz kadang sering hari-hari ke Makassar antar penumpang. Jadi setiap hari apakah saya bisa selalu kerjakan ini sholat qashar atau setiap hari ini Ustaz? Maksudnya kadang Bisa. 1 minggu. Bisa setiap hari kita jamaah qashar. Itulah keringanannya musafir. Biar 100 tahun kita lakukan itu. Boleh kita jamaah qashar sampai kita kembali ke Parepare. Jadi selama kita safar keluar dari perbatasan Parepare, sudah berlaku itu jamaah qashar. Itulah kemudahan untuk kita. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Itu saja. Itu saja. Kalau bulan puasa kemarin safar juga, tapi mungkin tidak bawa istri tadi, jangan sampai ada tendensi tertentu tidak, Ji? Enggak. Alhamdulillah. Berarti aman negara kalau Alhamdulillah, begitu. aman. Iya. Baik, siapa lagi Bapak yang ingin bertanya silakan. Sambil ada sudah. Ya, silakan. Boleh memperkenalkan diri dulu karena agak jauh nih dari pantauan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan dari siapa kita? Nama saya Adi dari Lapa-Lapa Supa. Lapa-Lapa Supa Kabupaten Pindrang, Ustaz. Eh, Tafadhol. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Ustaz, pertanyaan saya ini terkait pengurusan jenazah. Di lingkungan kami itu atau mungkin pada umumnya sering ditemukan ketika orang tua meninggal atau anak atau saudara, ketika ada keluarga terdekatnya yang bermukim di tempat yang jauh, biasa kita sering temukan, maka bilang ditunggu bapaknya, ditunggu anaknya, atau ditunggu saudaranya. Mungkin karena ingin dilihat untuk terakhir kalinya. Namun kemudian daripada itu, biasa saya mendengar bahwa tolong ditunggu untuk dilihat terakhir kalinya. Namun di sisi lain, biasa juga saya dengar
jangan ditunggu terlalu lama, disegerakan pengurusan jenazahnya. Pertanyaan saya terkait ini, yang seperti apa Ustaz yang boleh dan seperti apa yang tidak boleh, dan bagaimana yang paling baik yang harus kita lakukan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya, langsung Ustaz. Pertama, memang hukum asal itu kalau ada yang meninggal dianjurkan untuk disegerakan. Dalam hadits Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazati. Segerakan penyelenggaraan jenazah itu. Segera dimandikan, segera dikafani, segera dikuburkan jika sudah siap kuburan. Kenapa? Karena jika jenazah itu soleh, maka yang paling baik kita segerakan. Karena jenazah itu kalau dia dikuburkan dan dia adalah orang baik, akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dibukakan tempat pintu surga dan diperlihatkan tempat tinggalnya nanti. Sehingga dia bisa segera mendapatkan kabar gembira itu. Sampai dia berkata, aqimis sa'ah, tegakkan hari kiamat. Saking maunya menduduki tempatnya itu. Itu kalau baik. Kalau jahat, maka dia adalah sejelek-jelek bangkai yang kita tetap simpan di rumah. Sejelek-jelek bangkai. Nabi yang bilang itu. Sejelek-jelek yang kita tinggalkan di rumah lama-lama adalah yang jahat. Sejelek-jelek yang kita pikul kalau lama, yang jahat. Yang jahat. Iya. Ditambah lagi ruhnya. Selama kita tidak kuburkan, kan ruhnya tidak kembali ke jasad. Sementara ruh yang jahat, kalau ruh yang baik, nikmat. Karena ruhnya akan mengeluarkan bau yang sangat harum. Tercium oleh segala sesuatu kecuali kita, manusia. Dicium oleh malaikat. Sampai malaikat mengatakan, siapa ini ruh yang harum? Tapi kalau yang jahat, iya, ruhnya bau, tersebar, iya, di antara langit dan bumi ini, dicium. Dan itu kehinaan baginya. Jadi kalau kita kubur cepat, iya, cepat beristirahat. Orang-orang yang akan, ya, yang mencium baunya. Sehingga asalnya adalah disegerakan. Tidak diakhirkan kecuali memang maslahat. Ya, ada ahli warisnya belum datang, yang mau diselesaikan utangnya, itu namanya maslahat. Atau ada yang mau diselesaikan dulu sebelum dia dikuburkan, maslahat. Kalau tidak ada maslahat, tidak boleh diakhirkan. Hukum asalnya seperti itu. Tidak boleh kita akhirkan. Apakah dengan alasan mau dilihat terakhir? Iya, kalau sekarang kan bisa saja di video saja kalau memang mau dilihat terakhir. Iya, tidak perlu ditunggu lama. Tidak perlu ditunggu lama. Kalau alasannya untuk mensolati, kan boleh disolatkan di kuburannya. Boleh kita solati di kuburannya kalau kita lambat datang. Iya, kalau kita lambat datang. Pernah Nabi? Ada seorang perempuan yang biasa bersihkan masjid. Meninggal malam. Kan anjuran segera. Para sahabat langsung kuburkan malam. Tidak tunggu besok. Meninggal malam, kubur malam. Kubur malam. Sehingga Nabi merasa kehilangan, mana itu perempuan yang biasa membersihkan masjid. Ternyata dikatakan oleh para sahabat, dia sudah meninggal. Maka Nabi SAW ia mengatakan kepada sahabat, kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Iya. Waktu itu. Dan Nabi pergi ke kuburannya, mensolatinya. Nabi pergi ke kuburannya, mensolatinya. Itu kalau alasannya syar'i. Alasannya untuk mensolatinya. Jadi pada asalnya yang terbaik adalah tidak diakhirkan. Tidak diakhirkan. Apalagi kalau alasannya adalah tidak syar'i. Hanya sekedar menunggu keluarga. Wallahualam. Baik, alhamdulillah.
dari ketiga jenis pertanyaan tadi itu apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan, dan bagaimana sudah terjawab dengan baik. Ada yang mau dikomplain, silakan. Tidak ada yang dikomplain. Terima kasih banyak Ustaz. Namun sebenarnya tadi ada pertanyaan kedua Silakan. yang kemungkinan tadi sudah terjawab juga di akhir terkait masalah sholat jenazah. Cuma mungkin saya ingin mempertegas dari penjelasan Ustaz, seperti boleh nih sekiranya Pak Ustaz ketika orang tua meninggal, kemudian seorang anak mensolasi jenazahnya di rumah, lalu kemudian jenazah tersebut disolati lagi di masjid oleh Pak Imam dan makmum. Boleh Pak Ustaz? Boleh, iya. Jadi sholat jenazah itu tidak wajib di masjid. Bahkan Nabi lebih sering mensolati jenazah itu di luar masjid. Boleh berkali-kali Pak Ustaz ya? Boleh, beda orang. Oh. Beda orang tuh. Jadi beda orang ini. Kalau seorang sekali kan dia kan fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, yang lainnya hukumnya sunnah. Yang lainnya hukumnya sunnah. Iya. Di waktu Nabi meninggal kan banyak sekali sahabat. Jadi mereka sholatnya ganti-gantian. Ganti-gantian. Antri. Habis sudah selesai yang gelombang pertama, ganti lagi. Itu seperti itu. Dan yang belum mensolatinya boleh sholat di kuburan. Karena sholat jenazah tidak ada sujud, tidak ada ruku. Sehingga boleh di kuburan. Begitu. Wallahualam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Ustaz. Baik, saya bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Pada saat taklim berlangsung, masih ada akhwat yang cerita dan sangat mengganggu orang yang sedang taklim. Kalau ditegur, mereka tersinggung Ustaz. Salahkah orang yang menegur Ustaz? Insyaallah. Ya, Ustaz senyum-senyum. Ini memang masalah kita ya. Apalagi taklim yang ramai. Itu sulit memang. Iya. Karena namanya orang kadang baru ketemu. Iya. Apalagi ketemunya hanya di majelis saja. Tempat lain tidak ada ketemu. Itu sumber cerita. Sumber terjadinya itu masalah. Sebenarnya kita pertama menasehatinya. Iya, iya. Kita itu kalau dalam majelis, ada adab-adab. Iya. Kalau di majelis memang yang di majelis itu dibuat hanya searah saja, misalnya begitu. Searah artinya ustadz menyampaikan, di bawah mendengar. Itu ada adab-adabnya. Tidak mengangkat suara, tidak mengganggu tetangga. Iya, itu seharusnya. Kalau ada yang melakukannya, boleh kita mengingkarinya, karena itu kemungkaran. Cara mengingkarinya, kita menasihatinya, kita menyampaikan kepadanya. Jika itu tidak didengar atau membuatnya tersinggung, tidak apa-apa, kita doakan saja. Kita doakan saja. Kebaikan untuknya. Iya, kebaikan untuknya. Dan juga kalau dia tersinggung jika kita menegurnya, boleh kita meminta orang lain. Meminta kepada panitia misalnya, yang memang punya hak untuk menegur, supaya tidak tersinggung. Supaya tidak tersinggung. Dan juga kita harus melihat juga orangnya. Apakah orang ini paham hukum majelis, bahkan tidak boleh ribut, tidak boleh cerita, atau baru saja dia datang. Orang ini tidak tahu kalau bercerita di masjid itu lagi taklim, tidak boleh mengganggu orang lain. Iya, kalau dia tidak tahu, tidak apa-apa, tidak ditegur. Nanti dikasih tahu setelah selesai taklim. Diajarkan, jangan cerita. Di masa Nabi ada orang kencing di masjid. Karena tidak tahu, Nabi bilang, biarkan. Sahabat tegur keras. Nabi bilang, biarkan. Dia selesaikan kencingnya. Selesai kencing, Nabi suruh sahabat siram kencingnya. Yang disuruh sahabat. Setelah selesai tenang semua keadaan, baru dia menasehatinya. Baru Nabi nasihati. Ini masjid tidak cocok untuk kencing.
Karena lemah lembutnya Nabi, dia hanya berdoa, ya Allah rahmatilah saya dan Muhammad, yang lainnya jangan. Saking dongkolnya ini. Itu kan maksudnya, kalau orang yang tidak tahu itu dikasih tahu, tapi dengan Lemah lembut. Tidak harus saat dia ribut kita langsung bilang, begitu. Diam kok. Tidak harus. Tidak harus itu Pak Kamal. Iya, iya. Harus lemah lembut. Iya, boleh nanti saja. Boleh nanti saja. Iya, kalau kita misalnya sudah kenal dengannya, kalau kita sudah mulai saling paham, kita boleh kasih tahu. Tidak apa-apa disampaikan sesuatu, diakhirkan sampai waktu dibutuhkan, sampai waktu sampai waktu yang tepat. Itu disebut dengan hikmah. Itu yang disebut dengan hikmah. Wallahualam. Iya, baik, barakallahu fiik. Ya, kan memang tabiatnya perempuan begitu, juga cerita. Jangan perempuan Pak Kamal, laki-laki juga begitu. Tapi pernah saya survei, Ustaz. Oh, survei ya? Survei. Selesai ini kalau survei. Jadi survei itu kalau laki-laki ketemu sampai 20 atau 30 dalam masjid ini, Ustaz, dalam majelis, dengan ada di belakang misalnya perempuan 2 atau 3, masih lebih ribut dia daripada laki-laki. Di survei ini, Ustaz. Survei ya? Iya. Beberapa bulan lalu saya survei. Ya, itu. Wah. Jadi saya banyak maklumi itu, tapi menanggurnya ya dengan seperti tadi, dengan lemah lembut lah. Ya. Wih, ngeri. Iya, Ustaz, Itu ya. Pak Kamal ya. Mantap, Iya. mantap. Iya, iya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita melangkah ke pertanyaan yang agak panas ini. Nah, ini tadi saya langkah-langkai. Ada yang komplain. Kenapa pertanyaan dilangkah-langkai? Ada waktunya. Jangan langsung. Nah, baiklah, saya akan bacakan pertanyaan ini. Bismillah, Ustaz. Mohon nasihatnya atas ujian dalam rumah tangga yang menimpa anak dalam kurung yang hampir pisah. Nasihat untuk bersabar dan keutamaan istri yang bersabar dan bertahan dalam rumah tangga yang rumit. Jadi minta nasihatnya ini kepada pasangan ini agar rumah tangga yang rumit. Jangan dibikin rumit lah itu rumah tangga, Ustaz ya. Ya, Ustaz ya. Lanjut Pak. Oh, lanjut. Bikin santai saja. Ada dihadapi apa ada gentleman. Tafadhal, Ustaz. Iya. Baik. Enak memang kalau bicara Pak Kamal. Iya. Alhamdulillah. Yang jelas, alhamdulillah kita harus pahami bahwa kita ini ujian terhadap sebagian yang lain. Istri itu ujian terhadap suaminya. Suami itu ujian terhadap istri. Allah berfirman, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain fitnah. Fitnah di sini maknanya cobaan, ujian. Atasbirun, itu saja pertanyaan dari Allah. Apakah kalian mampu untuk bersabar? Karena kalau kita ganti suami, tetap dia ada lagi ujian. Karena ini ujian akan hilang kalau kita bukan ganti suami, meninggal. Iya. Jadi ini ujian akan habis, akan hilang kalau kita wafat. Kalau kita wafat. Tapi selama kita hidup, maka selama itu kita diuji. Bahkan makin tinggi keimanan kita, makin tinggi ujian. Dulu mungkin waktu kita awam, biasa-biasa saya sama istri, tetap berjalan biasa, sama suami, tidak ada kita pedulikan, HP-nya tidak pernah kita periksa, Iya. lurus-lurus begitu. Tapi kenapa mulai berjenggot, mulai bercadar, semua diawasi, pekerjaan malaikat jadi pekerjaannya. Masya Allah. Iya. Ini ujian namanya. Karena kenapa? Ya makin tinggi keimanan, makin besar ujian. Makin besar ujian. Iya. Ini yang harus dipahami. Pertanyaan dari Allah, atas birun, apakah kalian mampu bersabar? Artinya bersabarlah. Begitu maksudnya. Ini bertanya tapi perintah. Iya. Ini insya, bukan ikhbar. Bukan penyabaran, tapi perintah. Sabarlah. Jika kita tahu seperti itu, sabar. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan keluar kecuali sabar. Dan tidak ada yang lebih baik daripada sabar. Jika kita mampu bersabar ketika dapat ujian dari pasangan, iya, dari pasangan,
tidak ada yang lebih baik daripada sabar. Karena kalau kita cari kemanapun, tidak ada pasangan yang sempurna. Dimanapun kita cari, mau istri wanita tercantik sedunia, pasti juga dapat ujian. Tidak ada yang lolos dari ujian. Maka kesabaran yang dibutuhkan. Terus kalau kita bertanya bagaimana supaya bisa bersabar, tentunya banyak hal. Banyak halnya. Iya. Di antaranya adalah memahami kekurangan masing-masing. Jika ada yang kurang dari akhlak, dari sifat, tidak dibenci orangnya, apalagi diceraikan. Tidak. Kata Nabi, la yafruqu mu'min mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Jangan seorang mukmin, seorang suami membenci istrinya. Jika ada akhlaknya yang dia tidak suka, ada yang dia ridhoi dari istrinya itu yang lain dari yang lainnya. Bukan istri lain Pak Kamal. Iya, iya. Dari istrinya itu, istri yang sama, yang lain yang dia tidak suka, yang dia suka. Jadi ada yang pasti itu, dipastikan itu. Pasti dari istri tak ada yang kita tidak suka. Tapi dipastikan ada yang kita suka. Iya. Buktinya kita nikahi. Iya, iya. Kan tidak mungkin kalau kita tidak suka. Kita nikahi. Berarti ada yang kita suka. Kemudian bukti kedua, dia adalah jodohnya kita. Kalau jodohnya kita itu yang pas. Karena kita tidak akan dikasih jodoh kalau tidak pas. Yang Allah kasih kepada kita itu yang sesuai dengan kita. Makanya kalau istri berubah atau suami berubah, jangan salahkan istri. Istri jangan salahkan suami. Ini saya. Supaya tidak mencela orang. Ini karena kekurangan saya. Karena kekurangan saya. Karena saya yang kurang. Karena kayaknya ada lagi dosa yang saya lakukan. Karena kalau berubah orang di sekitar itu karena dosa yang kita lakukan. Itu diantara pengaruhnya. Diantara pengaruhnya. Itu yang kita perhatikan supaya kita mampu bersabar. Di antaranya juga supaya kita mampu bersabar, tentunya kita memahami ini kan sudah takdir. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Kita dapat ini suami, kita dapat ini istri sebelum diciptakan langit dan bumi. Masya, 52 tahun Ustaz ya, sebelum Diciptakan langit dan bumi. Sudah ditentukan bahwa yang namanya Kamal Iya. akan menikah dengan si Fulana. Fulana. Istri saya. Tidak ada namanya lagi. Nanti, Dengar istri di rumah ini. nanti viral Ustaz kalau disebut namanya. Oh gitu ya. Malu-malu Pak Kamal. Sudah ditulis itu Pak Kamal. Iya, iya. Dan sudah ditulis. Kita akan hidup bersamanya sekian lama. Tidak bisa kita tolak itu. Walaupun kita sudah bosan, tidak mungkin kita usir. Karena sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Tidak mungkin bisa kita meninggalkannya selama itu takdir. Maka seorang harus paham. Inilah takdir. Iya, inilah takdir. Kalau kita dapat ujian darinya, ini saya juga yang pilih. Ini takdir. Itu membuat kita bersabar. Jelas banyak hal yang butuh dikaji nih Pak Kamal. Iya, iya. Alhamdulillah. Wallahualam. Iya. Abu Lias, tadi antum tidak dengar tadi nasihat luar biasa ini untuk istri. Wah, antum ini tidak dengar lagi tadi. Nah benar ribut ki. Sama menghayal saya Abu Lias. Apakah karena terlalu dengan nasihat tadi itu bagaimana? Masya ini? Allah. Nanti ditanya tersendiri Ustaz. Kayaknya dia kembali memikirkan istrinya. Semoga lah. Ya. Baik. Masih ke pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi untuk yang belum menikah atau santri, tutup dengan saja dulu ya. Assalamualaikum. Apa Ustaz jika pertanyaan saya sensitif? Tolong nasihatnya Ustaz. Suami saya jarang menyentuh saya. Sedang kadang kami HB hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan. Bukan hemoglobin, hubungan badan maksudnya itu. Paling sering hanya sampai 3 kali saja, Ustaz. Dalam sebulan. Mungkin kalau orang tua wajar Ustaz ya. Iya, bukan jauh Ustaz.
Saya lanjutkan nih Ustaz. Dirita Afwan. itu ya. Saya lanjutkan di pernyataan Ustaz. Kadang saya mau tapi suami tidak peka. Masya Allah. Padahal sudah saya beri kode. Seperti berdandan dan memakai, saya baca polos ini, linger. Mau minta langsung, saya kadang malu. Tolong nasihatnya Ustaz, karena saya kadang merasa bosan dengan suami saya yang seperti itu. Dan nauzubillah kadang terbesit di pikiran untuk hendak saya lanjutkan itu Ustaz. Mohon nasihatnya untuk saya, barakallahu fiik Ustaz. Insyaallah. Ya, pertama bukan nasihat untuk istri dulu ini, saya untuk suaminya. Kita itu paling sedikit, paling lama meninggalkan istri untuk tidak didatangi 4 hari. 4 hari saja. Kalau 4 hari harus datangi, kecuali kita memang ada udzur. Itu paling lambat didatangi. Dari mana dalilnya 4 hari? Kan laki-laki boleh 4. Oh iya. Normalnya begitu ya. Ya. Kan kalau dia gilir 4 orang kan berarti Balik lagi hari hari keempat balik lagi di situ. Iya. Begitu Pak Kamal Iya, pendalilannya ini. pendalilannya. Walaupun kita tidak punya 4, Iya. minimal kita tahu dalilnya. Satu rasa 4. Weh, bagaimana itu satu rasa 4 ya? Luar biasa. Iya. Iya. Jadi itu pendalilannya di situ. Iya. Iya. Jadi harus dia datangi. Dan itu kewajiban. Seorang suami itu sebagaimana seorang istri, jika suaminya minta, tidak boleh dia tolak. Walaupun dia lagi masak, walaupun dia lagi di kendaraannya, harus dia jawab ajakan suaminya. Berdosa. Demikian pula istri. Sebaliknya, kalau diajak, demikian pula suami. Kalau diajak oleh istrinya, wajib dia datangi. Wajib dia lakukan. Tidak boleh dia tolak. Jangan sampai dia kira hanya istrinya yang begitu. Tidak. Suami juga begitu. Jika istri mau, wajib dia lakukan. Jangan jual mahal ya. Iya. Iya, begitu. Kemudian masalahnya, tadi sudah dikasih kode, sebenarnya nggak usah kasih kode. Perkosa saja. Kan suami tadi. Iya. Langsung, kau ini. Misalnya. Nggak usah dilanjut Pak Kamal. Iya. Kan halal kita, iya, memperkosa suami itu bahasa kasarnya begitu. Halal itu suami memperkosa istrinya, istri memperkosa suaminya. Kalau tidak mau, Kalau enggak mau. boleh dia ikat kaki dan tangannya. Masih mau kok. Masih mau? Iya. Begitu. Boleh dia ikat. Kalau memang tidak mau, dia lari misalnya, boleh dia ikat kakinya. Dia kasih tidur. Mau halal. Sadis banget Ustadz ini dengar. Gitu ya. Maksudnya karena ini kan orang tidak paham kode. Oh iya. Sudah berdandan, sudah mungkin istrinya bilang ada kah ini. Malah pergi warkop ngopi. Pergi warkop ngopi. Bapak itu kan salah tuh. Iya. Seharusnya di situ mengopi. Iya. Iya. Seharusnya itu kan kewajibannya. Harus begitu. Tidak boleh ditolak. Iya. Iya. Jadi kalau istrinya, kalau dia tidak paham kode, dia harus terus terang. Harus dia bilang. Kalau suami tidak paham kode. Iya. Dan kalau tidak paham-paham juga, sudah buka saja bajunya. Celananya, kita mau langsung. Tapi terlalu lalu juga tuh kalau dikasih kode. Tidak dikode pun saya harus mengerti. Nah, kan ini luar biasa ini. beda-beda orang Pak Oh, Kamal. beda-beda orang saja. Mungkin kita benar dikasih kode, kita langsung. Atau kasih kode sendiri. Iya. Kasih kode sendiri malah. Hei. Kan begitu Pak Kamal. Tuh. Tapi ada memang orang, Iya, maksudnya sudah dikasih kode, apakah pengaruh capek kah, Oh, iya. atau apa? Iya, macam-macam orang. Iya. Iya. Jadi intinya kalau memang begitu, sorohah saja, langsung saja jelas, Iya. supaya ndak ini, bilang saja. Kemudian masalah kita misalnya kalau ndak didatangi, sabar saja. Dan misalnya nanti sudah disampaikan dia juga ndak bisa penuhi, sementara kita takut jatuh dalam dosa, boleh kita minta hulu. Wallahualam. Jika memang sudah disampaikan, sudah dikasih tahu, tidak dipenuhi, kita khawatir akan jatuh dalam dosa karena kebutuhan tidak dipenuhi, boleh kita minta hulu. Kan alasan, Iya. kewajiban tidak ditunaikan. Wallahualam. Iya.
Semoga kita menjaga kita semua ya. Baik, saya Sebentar Pak Oh. Kamal. Ya, silakan. Tadi itu dalil yang 4 hari itu Ya. 4 istri. Tadi Pak Kamal bilang normal kalau begitu. Jadi kami ini yang Ya. mungkin istrinya Satu. kurang dari 4, apa kurang normal, agak Oh, iya, normal iya, atau iya. hampir normal? Baik. Iya, iya, iya. Normal semua Ji, Pak. Normal semua. Iya. Jangan- Tidak ada yang tidak normal. Iya, itu kan gini Pak. Kita berbicara halal. Bukan berbicara kejantanan Pak. Iya, iya. Saya potong juga Ustaz. Hmm. Kalau beliau lebih dari 1, beliau tidak normal Ustaz, kalau beliau lebih dari 1. Bahaya. Iya, Pak Kamal juga tidak normal ya. Walau, Atau Bapak 4. ya Ustaz, Kita 4 istri. 1 aja Ustaz. Oh iya. Kau berani bilang tidak normal, Pak Ambo ya? Iya, betul Ustaz. Jadi dia bilang tidak normal kalau 1 ya? Oh iya. Bapak Bahaya nih Ustaz. 4. Bapak. Iya, iya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, Alhamdulillah. Sudah oke Pak Zul? Tetap normal. Pak. Oke, aman. Normal Tapi- semua kita ini. Tangannya 4 jari ke sini Ustaz. Bukan 5, 4. Jangan selalu mancing Pak Zul ya. Hmm. Taib, saya bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, mana yang afdol? Bukannya itu. Mana yang lebih Ustaz? Tinggal di rumah atau pergi taklim, tapi datang saja cerita dan mengganggu. Masih Tinggal di lanjutan yang rumah. tadi itu. Tinggal di rumah, Pak. Tinggal di rumah ya. Iya, lebih baik tinggal di rumah daripada memberikan doror kepada orang lain. Iya, ya. Iya, lebih baik tinggal di rumah daripada memberikan doror kepada orang lain. Wallahualam. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya bismillah, mana yang afdol? Ba'diyah Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat? Ba'diyah Jumat. Iya. Nabi dinukil 4 melakukan setelah Jumat 4 rakaat di rumah. Di rumah. Tapi setelah Ba'diyah Jumat itu tidak masuk dalam rawatib di sebagian pembahasan ulama kita. Iya, di Ba'diyah Jumat. Yang rawatib itu Ba'diyah Duhur. Dan sebagian ulama lagi berpendapat, iya, Ba'diyah Duhur juga rawatib, pengganti Jumat. Pengganti Jumat. Maka yang paling hati-hati ya kita lakukan. Wallahualam. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum, apakah boleh kita berjemaah dengan masjid yang ada di depan rumah dalam kurung tak seatap? Kita paham maksudnya ini Ustaz. Masjid Masjid yang ada di depan rumah dalam kurung tak seatap. tak se Tak seatap maksudnya beda atap. berjamaah. Oh, jadi kita di rumah dia ikut di masjid. Ini saya tidak paham, makanya saya bilang berjamaah dengan masjid yang ada, berarti dia di dalam masjid ini Ustaz ini. Berarti tidak seatap dia. Ada dia rumahnya, tapi dekat dengan batas, dempel dengan masjid, tapi tidak satu atap. Bolehkah dia sholat Tapi dia di mana? Dia berjamaah di rumah. Dia ikut dari rumahnya. di rumahnya Ustaz ini? Enggak boleh. Enggak boleh. Ikut itu di jamaah di dalam masjid. Kalau laki-laki. Ya demikian pula perempuan kalau ikut jamaah. Iya, bukan ikut dari rumah. Walaupun suaranya sampai. Mungkin Nah, beda kalau masjid. Itu masjid. Suaranya sampai tapi ada temboknya. Atau ada lantainya beda. Boleh karena masih dalam masjid. Kalau dia ikut dari rumah, enggak terhitung ikut berjamaah di masjid. Wallahualam. menyeberang saja ke masjid lah, jangan di rumah, sudah dekat. Baik, yang hadir silakan. Nanti saya terlalu asik dengan YouTube dengan Facebook. Ada yang ingin bertanya langsung? Banyak pertanyaan saya bacakan ini. Baik, saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Saya biasa berdoa, bahkan sudah lama berdoa, tapi tak dikabulkan. Istijal dalam berdoa. Apakah boleh saya berpikiran seperti itu, Ustaz?
Tidak boleh ya. Tidak boleh kita berpikiran bahwa sudah berdoa terus bilang tidak dikabulkan. Tidak boleh. Karena pengabulan doa itu janji dari Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Allah telah katakan di Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Ini kan janji namanya. Tidak mungkin Allah selisih. Dan Nabi SAW sudah jelaskan bentuk pengabulan doa itu. Kadang itu dikabulkan dengan yang dia minta. Iya, iya. Apa yang dia minta itu yang dikabulkan. Kadang juga bentuk pengabulannya dihindarkan dari bahaya yang semisal. Jadi mungkin kita tidak rasa. Ada bahaya yang semisal dengan yang kita minta, dihindarkan oleh Allah. Atau bentuk pengabulannya disimpan untuknya dan dikabulkan nanti di akhirat saat dia butuhkan. Saat dia butuhkan. Jadi jangan bilang bahwa saya telah berdoa dan belum dikabulkan. Sudah dikabulkan, cuman mungkin kita tidak rasakan. Kita tidak menyadari apa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan untuk kita. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Pedagang emas, apakah zakatnya yang dikeluarkan zakat emasnya atau zakat perdagangannya? Iya. Zakat emas dan perdagangan sama ya, 1/40. Jadi sehingga sebenarnya mau dia bilang zakat emas atau zakat perdagangan sama. Akan sama hasilnya karena kan sama-sama 1/40. Sama-sama zakatnya 1/40. Yaitu emas yang kita punya bagi 40. Apakah diperdagangkan atau yang kita tidak perdagangkan. Cuman ada perbedaannya saja. Bahwa emas yang tidak diperdagangkan, yang kita hitung hanya emasnya dulu. Iya. Iya, hanya emasnya. Karena dia kan tidak jadi uang. Sementara perdagangan, kita hitung emasnya dan uang yang ada. Kan perdagangan itu ada yang masih jadi emas, ada yang sudah jadi uang. Ini kita gabungkan. Kita gabungkan bagi 40 dizakati. Dan ada perbedaan kedua lagi, kalau zakat emas yang bukan perdagangan, harus genap setahun usianya. Kalau yang tidak diperdagangkan. Iya, iya. Jika diperdagangkan, yang harus usia setahun asal modalnya. Adapun untungnya, tidak harus usia setahun. Biar baru kita dapat tadi malam. Kita mau keluarkan zakat besok, maka hitung semua dari modal dan untung. Ikut. Tidak perlu dicatat, ini sudah sampai umur atau belum. Ya setahun. Tidak, modalnya saja. Awalnya kita keluarkan perdagangan, kapan? Umur setahun, hitung semua dengan untungnya. Bagi 40. Dan dikeluarkan zakat hasilnya. Wallahualam. Baik, barakallahu fiik. Coba siapa lagi yang bertanya? Bagus kita bertanya supaya kita ada penambahan, karena bertanya itu bukan berarti kita tidak tahu. Ada juga kadang kita bertanya supaya orang lain yang tahu lewat kita. Nah, itu kan berarti dapat pahala seperti orang yang melakukannya, begitu saja. Oh, Masya Allah. Baik, saya bacakan pertanyaan yang Mas Sia, silakan. Dari mana dan siapa? Dari Abdai ini. jalur 2. Oh, jalur 2. Silakan. Apakah tadi Pak Kamal bilang kalau yang jauh-jauh ke belakang perkenalkan namanya? Iya, ya, masih berlaku itu, Pak. Masih berlaku. Iya, silakan. Nama saya Abu Rahman, Abdurrahman. Abu Dayat. Iya, iya. Silakan ke pertanyaan Pak Abdurrahman. Oh, langsung pertanyaan. Iya. Masih banyak ini perkenalan Nanti sambung-sambungannya. kita langsung ke intinya Oh saja, iya. Pak. Begini Ustaz, saya mau perjelas itu di Masjid Anas, di sana toh. Jangan sebut merek sebelum salah satu masjid. Iya, enggak apa karena ini enggak apa-apa Ji karena sama-sama kita. Ya. Oh, iya, lanjut. Itu tempat ahwat untuk sholat berjamaah ini Ustaz toh.
Untuk itu tempat ahwat lain tempatnya di kelas, baru masjid di depan ada beberapa meter itu, dan ahwat di situ ikut berjamaah di masjid. Yang saya tanyakan apakah memang bisa itu atau bagaimana? Oh, beda bangunan. Ya, beda bangunan. Ada beberapa meter itu, ada 6 kah 7 kah ya. Yang itu saya tanyakan, memangkah boleh itu ikut ahwat berjamaah di masjid? Ya, itu saja dulu Ustaz, masih banyak pertanyaan di belakangnya. Ya. Jazakallah khair. Wallahu alam, kalau saya budaya kalau tidak bersambung dengan bangunan masjid, apakah ke samping, ke belakang, atau ke atas, tidak masuk. Lebih baik dia berjamaah sendiri kalau terpisah dari masjid. Kan boleh perempuan berjamaah. Boleh perempuan berjamaah. Wallahu alam, kalau saya untuk hati-hatinya. Iya. Dan kita tidak bisa berdalil dengan apa yang terjadi di haram. Di haram Makkah. Beda kasusnya. Karena haram Makkah masjid. Semuanya dan bersambung. Di luarnya itu disambung semua. Itu beda kasusnya. Karena menurut pendapat yang kuat, haram Makkah itu, masjid haram Makkah adalah lingkaran haram. Adalah lingkaran haram. Wallahu a'lam. Baik. Ditunda, Bang. Pekan lagi. Kenapa, Bro Dayat? Ya, ya bisa diterima itu Ustaz. Cuma ada katanya juga yang membolehkan, ya, makanya saya tanya tadi ini. Berarti itu urusan orang lain. Oh iya. Kan Iya. saya bilang kalau saya. Ya Ustaz. Iya, selama selama ndak bersambung dengan masjid, maka tidak masuk bagian dari masjid. Tidak masuk bagian dari masjid. Oh iya. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz? Masih bisa? Jangan sebut merek ya. Ya. Bosku, silakan. Tapi itu tadi Kang tidak apa karena semua dia ihwat semua kan. Kalau kita bicara supaya jelas tenang tadi itu. perasaan, lanjut. Ya. Ada lagi ini Ustaz sedikit. Bagaimana itu Ustaz kalau ada pohon yang tetangga masuk itu rantingnya masuk di apakah misalnya mangga, apakah jambu berbuah, apakah itu halal diambil itu yang masuk di pekarangan Ustaz itu? Tanya tetangga tak. Orang yang punya tetangga tak, kita tanya saya. Tidak, soalnya Ustaz ini aturannya artinya masalah agama ini Ustaz toh. Iya. Apakah halal diambil? Karena ini kita yang sapu hari-hari, kita yang bersihkan hari-hari. Baik, saya Iya. paham Abu Dayat. Tanya dulu tetangga tak, baru tanya saya. Kalau tetangga tak bilang halal, saya akan bilang halal Pak. Tidak mungkin Ustadz halalkan yang orang punya. Tidak mungkin Pak. Tidak, masalah dari agamanya ini Ustaz. Nah, itulah. Masalah agama ini akan muncul kalau penggambaran tak dari tetangga tak bagaimana. Karena gini Abu Dayat, tidak bisa saya terus terang, tidak bisa saya bilang halal, sementara tetangga tak haram. Punya aku itu. Ya, tapi yang saya pikir Ustaz, karena kita yang bersihkan, kita yang masuk di... Itu kan pikiran tak. Gimana pikiran tetangga tak? Jadi apa? Begini Budat. Itu pertanyaan kita tunggu bulan depan insyaallah taala. Jadi dikonfirmasi dulu di sana baru kita jawab. Iya, tanya dulu itu tetangganya. Gimana ini ada ini pohon mangga tak ke rumah saya? Apakah halalkah buahnya untuk saya atau tidak? Kalau dia bilang, tidak boleh itu manggaku. Pasti saya bilang tidak boleh. Kan begitu. Tapi kalau kita bilang, kalau begitu saya potong paling. Karena ada jatuh daunnya ke saya. Nah itu hak kita. Karena tanah tak itu. Itu kan masalah lain, Mbak. Jelas tidak bisa saya bilang halal. Nanti tetangga tak bilang haram. Tidak bisa. Oh iya. Jangan dipaksa, Budayat. Oke, Abdai. Aman? Ada lagi. Sudah nanti laporan aja. Nanti. Karena sudah mulai melebarnya budaya ini. Baik, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Judulnya Mertuaku dan Zakat Mal. Baik. Saya setiap pekan antarkan mertua saya uang. Tapi itu saya anggap sebagai hadiah. Dan setiap tahunnya pada saat bayar zakat mal, saya juga peruntukan ke mertua saya tersebut. Apa sudah sesuai syar'i cara saya tersebut? Zakat wajib itu tidak boleh kepada yang kita nafkahi.
Itu ketentuannya. Zakat sedekah sunnah boleh kepada punyanya istri kasih suaminya, kasih anaknya. Punya suami dia kasih istrinya, kasih anaknya, kasih orang tuanya. Zakat sunnah. Tapi kalau zakat wajib harus kepada selain yang wajib dinafkahi. Tidak boleh ke anak, tidak boleh ke istri, tidak boleh ke orang tua, tidak boleh. Zakat wajib ini Mertuanya. kan wajib dinafkahi oleh anaknya. Tapi menurut beliau tuh bukan dia nafkahi. Ada yang lain, Enggak. cuma dia kasih hadiah setiap. Ini dia dari mana itu harta? Dari anaknya hasil, kan? dari hasil usahanya, Ustaz. Iya, dari anaknya kan? Iya, iya, betul. Kan anak wajib nafkahi ibunya, bapaknya. Karena mertua itu sama dengan orang tua kita. Nah kan suaminya saudara Iya. tuh. Kan kalau dia bilang mertua berarti ada suaminya tuh. Iya. Ada anaknya itu ibu. Iya, ini berarti laki-laki. Gitu. Berarti laki-laki punya mertua. Laki-laki punya mertua, berarti anaknya istrinya. Anaknya istrinya. Ibunya istri. Orang tuanya istrinya. Kan dia nafkahi tahu. Nah, zakat harta enggak bisa dikasih ke atas, ke bawah. Yang orang tua, anak-anak, enggak bisa. Zakat wajib enggak boleh kita kasih ke yang wajib kita nafkahi. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau sudah dilakukan seperti itu apa diulangi atau Iya, dianggap enggak sah zakatnya. Alhamdulillah, berarti bisa nanti saya dapat zakat untuk dilakukan ke yang lain tadi. Enggak sah zakat yang dikasih kepada orang yang wajib kita nafkahi. Iya, jadi kita harus itu masih utang pada Allah. Kita keluarkan lagi. Wallahualam. Tadi jadi sedekah. Iya. Ya, silakan yang ketuk-ketuk. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ya. Dari mana dan siapa? Abdul Muhsin dari Abdul Musin. Berau. Berau, Boy. santri ABS. Oh, santri ABS, pantasan. Silakan Pak Musin. Kalian Pak Musin yang satu. Apa hukumnya baca 2 surah setelah surah Al-Fatihah? Enggak apa-apa. Mau kita baca 30 juz enggak apa-apa. Dalam 1 rakaat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kita baca 114 surat dalam 1 rakaat. Enggak ada masalah. Dibolehkan. Iya, wallahualam. Beliau adalah imam kita di Cuman ABS. kalau jangan sampai nanti dia baca begitu betul. Wah, Kan kalau imam itu kan harus lihat orang di belakang. Ini di belakang ada yang sakit, ada orang tua, ada anak kecil, ada perempuan. Harus dilihat. Cuman karena kita bertanya boleh? Boleh. Jangan 2 surat, 114 surat kita baca. iya, iya. Boleh. Wallahualam. Gimana Pak Musin? Tidak ada lanjutannya pertanyaan tak? Sudah? Oke. Terkait dengan tadi itu bacaan imam. Pada saat, biasanya kalau kita nih di bulan Ramadan, terutama pada saat kita itikaf itu 10 hari terakhir, biasakan itu rukunya, sujudnya ya lama lah. Kalau siang itu gimana itu Ustaz? Apanya? Misalnya apakah memang disyariatkan rukunya lama, sujudnya Iya, lama? Nabi memang begitu. Ruku dan sujudnya itu sama dengan berdirinya. Hmm. Sunnahnya begitu. Nabi lakukan. Makanya Aisyah bilang jangan tanya bagaimana panjangnya. Karena kita tidak mampu lakukan. Tapi kalau misalnya dengan kepentingan maslahat jamaah bisa mungkin dikurangi waktu. Iya, itu kan maslahat. Iya. Makanya imam itu kan harus melihat ke belakang. Iya, iya. Boleh hanya bacaan yang dipanjangkan, ruku dan sujud tidak. Wallahualam. Toi. Oh, ada tamu. Silakan lewat, Mas. Mau bertanya juga boleh. Mau minum kopi juga boleh. Ada semua. Izin Baik. bertanya. Iya, silakan. Dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Oh, iya. Saya ingin bertanya tentang zakat fitrah ini Ustadz. Ini ada kejadian kemarin kakak saya pergi umroh 10 hari terakhir. Kan berbeda harinya kemarin itu di Mekah sama di tanah air kita. 1 Syawal saya diamanahkan untuk bayar zakatnya, tapi saya bayar hari Jumat. Tetapi memang dia menyuruh saya untuk membayar zakatnya di Indonesia. Tapi gimana itu Ustaz? Karena dia sudah salat Id di sana. Iya, iya. Apakah dia masuk
Apakah dia tetap masih masuk zakat fitrah atau sudah lewat? Masuk, Itu, Pak. Ustaz. Masuk. Karena kan kita bayar karena kita masih puasa. Belum Id. Enggak Ustaz, dia di Mekah. Kita Pak, kita yang bayar. Oh. Kita kan bayarnya belum Id. Zakat fitrah itu kan dikeluarkan adalah sebelum paling wajibnya, sebelum imam keluar sholat. Oh ya, Di asal tempat tak, bukan orang yang dikeluarkan. walaupun dia ke umroh begitu Ustaz. Dia- Walaupun Diamanahkan Oh iya ketika- iya iya. Iya, makasih Ustaz. Oh iya iya. Itu memang kita berada di waktu tak. Walaupun sebenarnya kalau paling hati-hati dia keluarkan sehari sebelumnya. Untuk keluar dari itu. Jadi jika dia tahu besok Id, kan boleh dia keluarkan sehari sebelum Id. Boleh dia keluarkan 2 hari sebelum Id. Jadi zakat fitrah itu boleh sehari sebelum Id. Boleh 2 hari sebelum Id. Waktu wajibnya adalah malam Id. Sampai imam keluar. Sholat Id. Wallahualam. Baik, barakallahu baik. Silakan Bapak, silakan. Tolong bantu Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Bapak yang dulu, tolong bikin dulu mic-nya Bapak itu. Ya, tolong Siapa, di-on-kan siapa? dulu. Sebentar, Pak Jado kayaknya tadi itu siapa? Ya, silakan Bapak. Ya, mungkin berdiri bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Baru kali ini saya ikut kegiatan seperti ini. Saya merasa sangat bersyukur sekali. Tadi saya sholat subuh di masjid yang lain. Kemudian saya dibisi oleh teman bahwa ada kajian subuh di Masjid At-Tauhid. Nah, Makanya saya agak terlambat datang karena nanti setelah selesai sholat baru ke Masjid At-Tauhid. Saya salut dengan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan tetap semakin hari semakin banyak orang-orang yang tertarik terkait dengan kajian yang kita lakukan pada hari-hari yang akan datang. amin ya rabbal alamin. Saya bertanya Ustadz mengenai kadang saya ikut di masjid berjamaah, khususnya maghrib, isya, dan subuh, yang suaranya terdengar, maksud saya jahar, tetapi kadangkala imamnya belepotan bacaannya. Misalnya ya kana budu, mestinya pakai tasdid, Iya. malah dia lurus-lurus saja cara membacanya. Iya. Sampai saya biasa mendengar bahwa kalau tidak pakai tasdid, maka terjemahannya adalah hanya kepada matahari dia menyembah dan kepada matahari dia memohon pertolongan. Bagaimana dengan imam yang saya maksudkan tadi? Bolehkah saya ikut di belakangnya untuk berjamaah? Atau sekali saya memisahkan diri dari jamaah? Saya kira demikian pertanyaan saya untuk sementara. Di situ Pak Tabe, pertanyaan dulu. Di situ cuman masjid itu atau ada masjid lain tapi sama semua bacaannya? Ya, ada masjid lain, bacaannya bagus tapi gerakannya seperti kilat. Oh iya. Jadi saya menganggap juga, saya pernah juga mendengarkan bahwa wallahu alam, bahwa orang yang sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah pencuri yang paling jahat itu? Maka Rasulullah menjawab adalah orang yang tidak sempurna sujud dan rukunya.
tolong diperbaiki kalau salah Ustadz, Baik. karena saya biasa mendengar seperti itu. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa, wabarakatuh. Ustaz? Bapak tinggal di mana Pak? Di sekitar mana rumah tak? Saya tinggal di Jalan Bau Masepe, Oh. depan Optik Melawai sebelum Sejahtera, Iya, dari arah Iya. selatan ke utara. Iya, ya. Paham. Iya. Baik. Jazakallah khair. Ya, nanti kami Bapak undang masuk di grup supaya update informasi taklim. Fadal, Baik, Ustaz. Pak. Alhamdulillah. Jadi sengaja saya tanya kita di itu, apakah di situ hanya itu masjid atau ada tapi semuanya begitu? Jadi sebenarnya Pak, kalau jawabannya ada masjid lain dan lebih bagus daripada itu, maka kita ke masjid situ. Jika ada pilihan. Tapi ternyata pilihannya adalah salahnya bukan di bacaan, tapi digerakkan. Nah, jika ada salah di bacaan dan ada salah digerakkan, tidak tumanina, maka kita pilih masjid yang dibacaannya salah, Pak. Tidak boleh kita memisahkan diri. Karena kewajiban tak adalah untuk berjamaah. Untuk berjamaah. Iya. Kalau salah dalam tumanina, tidak tumanina dalam ruku sujud, batal sholat, Pak. Tidak boleh kita ikuti. Iya. Kita ikut yang salah baca. Ketika dia salah bacaan, yang salah adalah bacaan yang wajib kita baca, maka kita akan baca. Jadi tidak masalah kalau dia salah. Misal Al-Fatihah, kan kita wajib baca Al-Fatihah. Kita wajib baca Al-Fatihah. Sehingga tidak masalah bagi sholat kita. Yang jelas dalam hadits Ibn Abbas, ini memang dari jauh sudah begitu. Karena wahyu ini, syariat ini cocok sampai akhir zaman. Jadi apa yang Nabi katakan dulu, itu akan datang kejadiannya. Kalau belum terjadi di masa itu. Jadi dari hadits Ibn Abbas, kata Nabi, yusalluna bik. Mereka nanti akan ada orang yang sholat mengimami kalian. Fa in asabu falakum walahum. Wa in aqta'u falakum wa alaihim. Jika mereka benar, maka pahalanya untuk kalian dan mereka. Jika mereka salah, maka dosanya atas mereka, pahalanya untuk kalian. Jadi kita tidak ikut salah, Pak. Iya, tidak ikut salah karena dia salah. Karena dia salah. Karena kan kita baca. Ini kalau kita tidak bisa menasehatinya. Tapi kalau Bapak bisa menasehatinya, bahwa yang imam itu yang bagus bacaannya, tidak apa-apa sedikit hafalan. Bahkan kalau bacaannya sama, maka dilihat dari mana yang duluan Islam. Kalau sama-sama Islamnya, sama-sama bacaannya, lihat mana yang lebih berumur. Kan memang diatur begitu, Pak. Bacaan dulu urutan. Bacaan dulu. Kalau sama bacaannya, baru keislamannya. Kalau sama keislamannya, baru umurnya. Nah, itu yang dilihat. Jadi kalau kita bisa nasihati, nasihati. Kalau tidak bisa, biasa orang juga tidak mau mendengar. Iya, maka tidak ada masalah dengan yang kita. Jika hanya masjid, hanya itu. Dan tidak ada pilihan lain. Wallahualam. Oke, Bapak. Astagfirullah khair, Pak. Barakallahu fiik. Baik, saya Oke, ya, aku lupa tadi. Silakan. Silakan. sudah menjadi budaya di tempat tertentu Pak semua Rahman ya. Nonci ini. Silakan. Selesai salat berjamaah, imamnya bersikir besar sekali suaranya pakai mic sehingga mengganggu sekali kehusukan orang yang salat, terutama yang masbuk. Ya. Jadi apakah beradab kalau langsung ditegur atau bagaimana? Luar biasa beliau ini. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Ustaz. Pertama kita berbicara hukum asal, Pak, ya. Sebenarnya zikir itu kan tidak apa-apa dijaharkan. Nabi jaharkan sebagian. Dan di sebagian tempat juga Nabi menyuruh untuk dipelankan. Karena kalian tidak berdoa dan berzikir kepada yang tuli. Jadi memang ada dua riwayat. Ada Nabi perdengarkan, ada Nabi juga sahabat keraskan, tapi Nabi bilang, irba'u, lembutkan, kecilkan. Karena kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Iya, kita berdoa kepada yang maha mendengar. Dari situlah dikompromikan, Pak.
Zikir di setelah sholat itu boleh jahar sebagian, boleh sir sebagian. Boleh. Tidak ada masalah. Cuman ada yang disebut tadi yang membuat mungkin kita akan bilang jangan dilakukan. Yaitu karena mengganggu. Bahasanya kan tadi sudah mengganggu. Jika mengganggu orang yang beribadah di yang lain, orang lain yang beribadah, tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Jika sudah mengganggu, karena agama ini la doror wala diror. Tidak boleh memberikan doror kepada kita atau orang lain. Tidak boleh, Pak. Biarkan orang lain khusyuk sebagaimana kita suka khusyuk. Wallahualam. Ya, gimana? Adapun masalah ditegur langsung, Ya. tergantung maslahat mudorot, Pak. Iya, karena kan kalau kita tegur langsung malah orang nanti, begini memang itu orang Pak Jenggot kah? Iya, iya. Begitu nanti, bahaya. Jadi kalau orang akan menjelekkan jenggot kalau kita tegur langsung, jangan. Jangan. Lihat Nabi SAW. Beliau tahu waktu Fatu Makkah, ketika Ka'bah itu beliau kuasai, beliau tahu pintunya itu salah dibangun oleh orang Quraisy. Cuman beliau tidak ubah pintunya. Karena beliau bilang, takut karena kaum ini baru masuk Islam. Jangan sampai mereka menganggap, kenapa ini Muhammad semua dia ubah. Jadi tidak apa-apa mengakhirkan sesuatu itu kalau melahirkan doror. Gara-gara begitu orang celami jenggot, padahal tidak ada salahnya jenggot. Ini salah pelaku yang berjenggot. Salah menegur. Salah menegur. Nah, ini yang perlu diperhatikan, Pak. Wallahualam. Baik. Ada juga solusinya Pak Rahman. Kita bonceng, kitanya jawab. Masya Allah. Supaya, atau kalau perlu di masjid tersebut kita sesekali taklim. Insyaallah. Yassarallah. Amin. Baik. Ada lagi yang bertanya? Silakan Bapak. Kasih Bapak. Itu. Soalnya dari tadi kutunggu pertanyaan Bapak, tapi barangkali mungkin ada nggak apa pakai dona. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja saya mau tanyakan, ini ketika ibu saya hampir meninggal dunia ya. Pada saat umur beliau ya itu 89 tahun Pak, baru meninggal. Sore hari ketika saya mau sholat, pada saat maghrib, beliau minta saya berikan air teh. Oh iya, setelah itu saya kasih air teh. Kemudian saya mau, Pak Ibu saya mau sholat maghrib. Pak, silakan nak. Baru dia pegang saya punya kaki. Baru saya pergi. Setelah pulang, ternyata dia diam-diam saja. Jika saya juga diam-diam, tidak ada masalah. Habis Isya juga seperti itu, kemudian saya tertidur. Jam 10:30, putri saya pulang. Saya bilang, pergi lihat dulu ibumu nak, nenekmu. Kenapa dia diam-diam dari tadi? Pas dilihat, kemudian dia menangis. Ternyata ibu saya meninggal sendirian. Pertanyaan saya adalah, apakah tidak apa-apa orang meninggal dunia itu kemudian tidak ada yang mendampingi? Itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Kalau masalah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Kan ketika ada orang meninggalkan itu ada dua keadaan. Ada yang kita saksikan, ada yang kita tidak saksikan. Ketika kita saksikan, ada sunnah untuk kita mentalkin. Kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Itu kalau kita saksikan, hadir. Seperti Nabi, Pak, hadir di sakit kerasnya Abu Thalib. Belum bilang, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Begitu, Pak. Tapi kalau kita tidak saksikan, tidak ada kewajiban. Kan kita tidak tahu kapan orang meninggal. Tidak ada kewajiban. Dan kita selama orang meninggal di atas Islam, tentunya dia meninggal di atas husnul khotimah. Tidak harus itu orang meninggal mengatakan la ilaha illallah baru kita bilang husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu ada alamat khusus, ada alamat umum. Alamat khusus itulah
dia lakukan hal-hal khusus. Iya, meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Itu namanya khusus. Yang umum meninggal di atas Islam. Itu sudah husnul khotimah. Begitu, Pak. Iya, ini masalah yang Bapak tanyakan tadi, apakah harus didampingi? Tidak. Di sahabat dulu ada juga begitu, Pak. Dia datang kepada Nabi, katanya ibunya meninggal tiba-tiba. Dia tidak tahu. Sampai dia bilang, mungkin kalau sempat berbicara sama saya, dia akan bilang bersedekah. Tapi kan tiba-tiba, tidak sempat ngomong. Anaknya juga tiba-tiba dapat sudah meninggal. Iya. Jadi tidak ada Nabi bilang, kenapa kamu tidak temani? Tidak. Sahabat itu hanya bertanya setelahnya, boleh nggak saya bersedekah atas namanya? Nabi bilang, bersedekah atas namanya. Iya, begitu. Wallahualam. Sudah Bapak? Terima kasih banyak Bapak. Baik, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Tolong nasihatnya buat teman yang sudah ngaji tapi tidak amanah dalam utang. Saya ulangi. Tolong nasihatnya buat teman yang sudah ngaji tapi tidak amanah dalam utang. Di mana waktu minjam bilanya 1 bulan, namun sudah tahunan belum bayar. Mau menagih ada tidak enak? Dan apakah hukumnya menagih jika orang tersebut lupa membayar hutang? Kemudian apakah harus kita sampaikan kalau kita ingin halalkan? Baik. Kalau hukum menagih, memang harus kita tagih kalau orang lupa. Siapa tahu memang dia lupa betulan. Iya. Kita tagih. Boleh kita tagih. Boleh kita menagihnya. Dan yang ditagih utangnya tidak boleh tersinggung. Tidak boleh. Sebagaimana dulu kita datang minta pinjaman. Iya. Tidak tersinggung. Saat ditagih tidak boleh kita tersinggung. Kan yang salah adalah mampu bayar, kita tidak bayar. Itu yang salah. Karena Nabi SAW bersabda, matlul goni zulmun. Kalau ada orang mampu bayar tapi dia undur, zalim. 1 hari dia undur, dosa. Setiap hari dia undur, dosa. Kalau dia mampu. Tapi kalau memang tidak mampu, jujur dia niat membayar, tapi dia tidak mampu. Dia sampaikan, mohon maaf saudaraku, saya lagi memang kosong. Lagi tidak ada. Maka ketika dia tidak mampu, boleh diberi undur. Diberi tenggang waktu. Dan setiap diberi tenggang waktu, pemberi pinjaman dapat nilai sedekah. Tanpa mengurangi pinjaman. Tanpa mengurangi pinjaman. Jadi ini, kalau dibilang boleh menagih, boleh. Iya, kalau yang meminjam mengundur padahal dia mampu, berdosa. Berdosa. Iya, wallahualam. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Siapa? Silakan. Ya. Ya, bismillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait masalah rihlah ke Pulau Sas. Apakah hukumnya menjamak sholat ketika rihlah ke sebuah pulau, di mana kalau kita menghitung jaraknya tidak termasuk safar, Ustaz? Apa hukumnya? Jamak ya, bukan kosor. Jamak iya, Ustaz. Bukan kosor, Ustaz. Bukan kosor. Iya, di jamak saja, Ustaz. Jamak. Jamak itu boleh jika ada udzur. Hujan, angin kencang. Boleh jamak. Dan boleh sekali-sekali tanpa udzur. Ibnu Abbas bilang begitu. Kami pernah menjamak sholat bersama Nabi tanpa hujan, tanpa rasa takut. Sekali-sekali. Misalnya kita ke pulau, tidak ada hujan. Bukan juga jarak safar. Tidak ada juga rasa takut. Boleh kita jamak sekali-sekali. Kita langsung jamak duhur asar. Di waktu duhur, kita sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Setelahnya adalah tinggal lakukan kegiatan lain. Boleh, sekali-sekali. Bukan setiap hari kita begitu.
Begitu Pak. Setiap waktu Ustaz sih. Makanya harus kita Kan jelasin Ustaz. Duhur asar Pak toh? Iya, iya. Masa setiap waktu? Nggak, maksudnya maghrib, ya, Isya lagi. Enggak lah, enggak ada kegiatan tak maghrib isya. Hah? Enggak boleh terus-terus. Sekali-sekali. Tahu Ji bahasa tadi? Iya, iya, iya. Jadi kalau dengan beliau itu Ustaz, kita harus perjelas di mana TKP-nya, di mana lokasinya. Jangan sampai karena biasa beliau itu Anu biasa keseringan beliau. ini Ustaz, Ya. di Pulau Baki itu kemarin. Ya begitu seperti itu, makanya saya harus pertanyakan ini Ustaz. Nah, jadi kita jamaknya apa? Jamak luhur asar, kemudian maghrib isya Ustaz. Jamak. Nah apa udur tak maghrib isya? Enggak ada kegiatan tak? Nggak ada Ustaz. Itu. Dah. Jadi kalau ada udur boleh secara terus menerus. Dah selama ada udur. Tapi kalau tidak ada udur boleh sekali-sekali. Dah, jangan terus menerus. Keenakan itu nanti. Oke. Perjelas memang jangan nanti Ya, saya kira kalau masalah itu sudah jelas. Iya, iya. Ini untuk pertanyaan kedua, masalah penyelenggaraan jenazah ini Ustaz. Karena kebetulan kemarin di dekat rumah ada jenazah yang kecelakaan Ustaz, begitu. Dia kepalanya hancur. Jadi apakah dalam penyelenggaraan jenazah ini masih dimandi secara sempurna atau bagaimana Ustaz? Yang tidak bisa disiram diusap Pak. Jadi penyelenggaraan jenazah itu sama dengan kita yang masih hidup. Misalnya kita ada luka, sebagian bisa disiram, sebagian tidak bisa. Maka siram yang bisa disiram, usap yang tidak bisa disiram. Demikian pula jenazah. Siram yang bisa disiram, yang tidak bisa diusap. Begitu Pak. Ya, saya kira sudah jelas. Sudah ya? Iya, iya. Baik Ustaz, saya bacakan pertanyaan dari YouTube dari Al-Ah Muhammadi Stan. Ustaz, bagaimana cara untuk meyakinkan orang yang bukan Islam agar dia mau masuk Islam? Ya kita jelaskan kepadanya keindahan Islam, keutamaan Islam, itu yang dijelaskan. Iya, bagaimana keindahan agama Islam. Kan ada kitab Fadlul Islam menyampaikan keindahan-keindahan Islam. Keindahan-keindahan Islam. Juga boleh disampaikan kalau misalnya dia adalah orang yang, ini kalau orang yang bisa langsung terima Pak Kamal. Iya, iya. Ini dia sebenarnya ini sudah tahu Islam. Iya, iya. Dia butuh saja penyemangat. Sampaikan keutamaan Islam. Kalau orangnya menentang berdebat, ya kita debati. Kita debati dengan cara yang baik. Kita sampaikan apa yang dia hujah dia, kita sampaikan hujahnya kita. Kita sampaikan hujahnya kita. Kalau dia bilang bisa contoh, semua agama kan sama. Iya, yang penting dibawa oleh Nabi. Kita boleh sampaikan ayat. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama itu di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan falyuqbala minhu. Siapa yang mencari Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Boleh kita sampaikan begitu. Iya, jika orang itu misalnya menantang dia punya ilmu. Iya, iya. Dia punya ilmu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Dan biasa juga kita lihat di YouTube atau di mana ada beberapa orang itu, ada banyak orang itu masuk Islam karena lihat dari orang yang Islam itu sendiri. Maksudnya perilakunya betul-betul membuat hati yang tidak Islam tadi itu bisa masuk Islam. Bagaimana aman? Kita sudah 1 jam lebih Ustaz. Mungkin yang terakhir tadi di Masjid Tauhid kita singgung kalau sudah ada uban di kepala itu sudah tanda. Berarti ini khusus untuk saya Ustaz. Jangankan uban. Banyak orang jenggot saya sudah putih, jadi mohon diberi nasihat karena sebenarnya kadang ingin ya tidak usahlah kemana-mana, di rumah dan di masjid saja. Tapi keadaan tidak supporting untuk seperti itu, jadi mungkin ada nasihat kepada saya pribadi
Dan sebelum nasihat, saya juga minta maaf kepada kawan-kawan, jangan sampai suatu saat Kamal sudah tidak bernapas lagi, mohon dimaafkan. Tepat Ustaz? Kayak mau mati saya saat ya? Dia takut saya Bang Amir. Iya. Ya. Iya, sedih kita semuanya. Bahaya sekali Bapak ini. Jangan dulu bilang begitu. Iya. Kayak mau meninggal besok. Iya. Jadi memang yang saya bilang tadi itu ada dasarnya. Iya. Jadi ada surat Fatir 37. Iya. Di situ sebenarnya di awal ayat menceritakan penduduk neraka yang berteriak mau dikeluarkan, mau beramal. Itu sebenarnya yang di awal. Di awal. Ini ceritanya orang yang sudah meninggal mau kembali beramal sebenarnya Pak Kapal. Iya. Iya. Allah Subhanahu wa taala katakan begini. Wahum yastorikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Itu awal ayat. Fatir 37. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa teriakannya? Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amalan soleh yang berlainan dengan yang kami telah kerjakan. Itu penyesalan orang yang telah meninggal sebenarnya. Apa jawaban Allah kepadanya? Ini itulah tadi yang saya isyaratkan. Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi mimman tadakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah kepadanya, bukankah kami telah memberikan kamu umur, memanjangkan umurmu di dalam waktu yang sudah cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Wajah akumun nadir, dan bukankah peringatan itu telah datang kepada kalian? Kata Ibnu Abbas, an-nadir adalah peringatan itu maksudnya adalah ini rambut putih. Iya, peringatan itu sudah datang rambut putih. Itu kan berarti umur sudah panjang. Iya. Kenapa sekarang baru minta undur? Kenapa sekarang baru minta dikembalikan? Nah, di ayat ini sebenarnya ada dua kandungan, ada dua isyarat. Isyarat pertama, sebelum kita wafat, beramal memang. Daripada nanti baru bilang, kami akan beramal kembali. Itu pertama. Yang kedua, kalau sudah mulai keluar uban, di situ peringatan sudah ada. Disitulah kita sadar, ini sudah dekat waktunya. Ini sudah akan datang masanya. Karena itu adalah peringatan. Itu adalah peringatan. Wallahualam. Baik. Kita berada di ujung acara tanya jawab pada pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenaan atau ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan, kami mohon maaf, semoga di waktu yang lain bisa dikirim ulang. Dan kepada hadirin yang ingin mendapatkan informasi kajian